Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in chapter 2, we'll learn about which, whom, and whose. So, do you still remember when in chapter 1 we had learned for 5 W and 1 H how to make question from who, where, when, why, what, and how. This is we learned it in chapter 1. So in chapter 2, which, whom, and whose. Di pembahasan kedua ini kita akan membuat pertanyaan interrogatif dari which, whom, dan whose. Yang pertama yang akan kita bahas adalah which. Which in Indonesia is mean yang mana. Menanyakan pilihan. Nah, ini menanyakan pilihan ya. Misalkan di dalam bahasa Inggrisnya adalah example-nya adalah which car do you want to buy? Red car or blue car? Artinya adalah mobil yang mana yang kamu ingin beli, mobil merah atau mobil biru. Ini menanyakan pilihan warna, mau yang merah atau yang biru. Atau yang kedua, example lagi. Which drink do you prefer? Iced tea or coffee? Di sini ada pertanyaan, minuman yang mana yang kamu lebih suka? Es teh atau kopi? Ada pilihan. Mau pilih es teh atau mau pilih kopi? Nah, mungkin bisa kita jawab, which car do you want to buy? Red car or blue car? I want to buy red car. Which drink do you want to prefer? I prefer iced tea. Jadi kita sudah bisa melakukan pilihan. Mobil yang mana, minuman yang mana, buku yang mana. Contohnya berikutnya. Which book do you want to buy? Buku yang mana yang mau kamu beli? Fiction book or mystery book? Nah, ini juga pilihan. Buku yang mana yang mau kamu beli? Fiction book, buku fiksi, atau buku misteri? I want to buy mystery book. Saya ingin beli buku misteri. Jadi dia melakukan pilihan. Mungkin ada pertanyaan, terus apa bedanya dengan what? Apa bedanya what dengan which? Oke, pahami pertanyaan ini ya. Misalnya ada statement, I want to read a book. Buku ini sangat umum. Tidak ada penjelasan buku apa yang mau dia baca. Maka pertanyaannya adalah
What book do you want to read? Buku yang mana yang mau kamu beli? Buku yang mana yang mau kamu baca? Read. Jadi, buku apa yang mau kamu baca? Kita pakainya what. Kenapa? Karena buku ini sangat luas. Jadi bisa buku apa saja, entah belum diketahui dengan pasti bukunya dan jangkauannya sangat luas. Beda dengan seperti ini. Jika ada statement, I want to read fiction book. Saya ingin membaca buku fiksi. Jika ini menjadi sebuah pertanyaan, maka ini adalah jawabannya. Fiction book adalah jawabannya. Maka pertanyaan yang tepat bukan lagi menggunakan what, tapi kita gunakan which. Which book do you want to read? Fiction book. Bedanya dengan what book do you want to read? Ini bebas, entah itu buku fiksi, entah itu buku misteri, atau buku dongeng, atau novel, dan lain-lain. Jadi jangkauannya sangat luas. Buku ini jangkauannya luas. Berbeda dengan buku fiksi yang memang sudah jangkauannya lebih sempit. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara penggunaan what dengan which. Perbedaannya bisa kita simpulkan adalah 1. What ini untuk hal yang umum atau general. Tadi ya seperti buku masih umum, tapi kalau fiction book sudah lebih khusus. Kemudian yang kedua, wide atau luas. Luas cakupannya. Sedangkan untuk yang kedua, which, kita menggunakan which jika satu spesifik. Hal ini sangat spesifik atau terbatas ya. Spesifik. Kemudian limited. Terbatas juga cakupannya. What ini halnya sangat umum, general, seperti what book do you want to read? Kita hanya tahu buku apa yang mau dia baca. Seperti yang di sini contohnya. What book do you want to read? Sangat luas. Jangkauan dari buku ini sendiri sangat luas. Berbeda dengan pertanyaan yang kedua, which book do you want to read? Ada fiction book. Sudah ada cakupan terbatasnya yaitu buku fiksi. Oke, kita coba lagi soal contohnya aja. Example yang berikutnya. What movie did you watch last night? Film apa yang kamu tonton tadi malam? Film apa yang kamu tonton tadi malam? Ini belum diketahui. Dia belum punya bayangan. Si penanya ini belum punya bayangan. Bisa saja film itu tentang film action kah? Bisa saja juga film drama atau film lainnya. Dan lain-lain. Berbeda ketika kita menanyakan, misalnya kita berada di sebuah bioskop. Di situ ada beberapa pilihan film. Maka kita menggunakan which movie do you want to watch
today? Film yang mana yang ingin kamu tonton hari ini? Di situ di gedung bioskop ada pilihannya, ada mungkin tentang drama, tentang action. Nah, di sini kenapa kita membedakan antara what movie dengan which movie? Kalau ini kita sama sekali tidak paham atau tidak ada gambaran. Jangkauannya sangat luas. Sedangkan which movie karena kita sudah ada pilihan di gedung bioskop itu. Ini cuma contoh ya. Oke, mungkin sudah lebih sedikit jelas ya bahwa sekali lagi kapan kita menggunakan what, yaitu jika hal itu sangat umum. Tapi kalau sudah sangat spesifik, maka kita menggunakan which. Yang kedua, kita menggunakan what jika wide atau luas cakupannya. Kita menggunakan which untuk sesuatu yang terbatas cakupannya atau sangat limited. Sudah ada pilihannya. Nah, kalau penggunaan which ada dua pilihan, maka kita gunakan kata sambung or. Seperti tadi. Contohnya, which car do you want to buy? A city car or minibus car? Nah, ini ada pilihannya dan ada conjunction or. Mobil yang mana yang mau kamu beli? City car atau minibus? Ada pilihannya dan kita menggunakan conjunction atau kata penghubung or. Tapi kalau jangkauannya sudah kita tahu, nah dan juga sempit, tidak ada pilihan ya seperti tadi contohnya yang di sini. Which movie do you want to watch today? Kita tidak menggunakan pilihan karena bisa saja ini pertanyaan ini bukan di tempat yang umum, tapi sudah terbatas tempatnya, yaitu di gedung bioskop ya. Jadi udah ada poster-poster tentang film apa yang hari ini tayang, seperti itu. Ini sudah terbatas cakupannya. Tapi kalau kita masih berada di luar, belum tahu kebayang filmnya apa dan ada di mana, itu kita menggunakan what. Tapi kalau sudah sangat terbatas, maka kita menggunakan which. Pembahasan berikutnya adalah tentang whom. Whom ini adalah siapa juga artinya, sama seperti who. Cuma bedanya whom ini siapa pengganti objek. Misalkan ada sebuah kalimat, kita pakai yang present saja. I see Parto today. I di sini adalah sebagai subjek, C-nya adalah verb, dan Partonya adalah objek. Jika kalimat tanyanya ini adalah jawabannya Parto, kita membuat kalimat pertanyaan atau interrogatif dari statement ini dengan jawaban Parto. Maka yang paling tepat adalah whom do you see today? Siapa yang kamu lihat hari ini? I see Parto today. Siapa di sini mengacu kepada objek. Berbeda jika pertanyaannya jawabannya adalah I see Parto today. I di sini sebagai subjek, C verb, Partonya adalah objek. Jika bentuk pertanyaannya dengan jawaban I, maka yang paling tepat adalah who.
Who do see Parto today? Maka, siapa yang melihat Parto hari ini? Saya. I see Parto today. Jawaban who, jawaban dari pertanyaan who adalah saya sebagai subjek. Ini juga sekaligus menjelaskan perbedaan bagaimana kita menggunakan whom dan bagaimana kita menggunakan who. Whom, sekali lagi, siapa untuk objek, sedangkan who, siapa untuk subjek. Example berikutnya. Misalkan ada pernyataan, Sinta loves Tony very much. Sinta sangat mencintai Tony sangat banget. Atau Sinta mencintai Tony sangat banyak. Sinta sangat mencintai Tony. Sinta sebagai subjek, loves-nya sebagai verb, Tony-nya sebagai objek. Apabila pertanyaan itu jawabannya adalah Tony, maka kita gunakan whom. Whom does Sinta love very much? Siapa yang Sinta sangat cintai? Yaitu jawabannya adalah Tony. Apabila pertanyaannya adalah who does love Tony very much, maka jawabannya adalah Sinta. Siapa yang mencintai Tony sangat banyak, maka jawabannya adalah Sinta. Sinta di sini sebagai subjek. Tony di sini sebagai objek. Oke, kita example yang berikutnya. Misalkan Mr. Smith meets Mrs. Henry today. Pertanyaannya, whom? Sorry. Whom does Mr. Smith meet today? Siapa? Sama-sama siapa ya? Siapa yang Mr. Smith temui hari ini? Jawabannya adalah Mrs. Henry. Kalau pertanyaannya who does siapa yang Mrs. Henry temui hari ini? Maka jawabannya adalah Mr. Smith.
kita pakainya who karena Mr. Smith ada di subject. Sedangkan kita pakai whom karena Mrs. Henry jawabannya adalah di object. Berikutnya kita akan membahas tentang whose. Whose ini menanyakan tentang kepemilikan. Misalkan, whose car is this? Milik siapa mobil ini? This car is mine. Mobil ini punya saya atau milik saya. Atau kita ganti statement dulu. The bag is yours. Tas ini punya kamu. Maka untuk menanyakan kepemilikan kita menggunakan whose. Whose bag is it? Punya siapa tas ini? Punya siapakah tasnya atau tas ini? The bag is yours. Punya kamu. Maka jawabannya nih. Kita menggunakan whose. Contohnya, pertanyaannya adalah whose house is this? Milik siapa rumah ini? Maka jawabannya bisa saja this is Henry house. Ini rumah punyanya si Henry. Maka jawaban ini Henry house atau kepemilikan, pengganti kepemilikan, kita menggunakan whose. Maka kesimpulannya adalah kita menggunakan which untuk pilihan. Menggunakan whom, siapa, sebagai objek. Dan kita menggunakan whose untuk pengganti milik atau menanyakan kepemilikan ya. Kita akan mencoba mock test. Oke, ini mock test ya. Jadi contoh pertanyaan dari 8W plus 1H. Bukan 3W lagi, tapi semuanya kita akan membuat contoh pertanyaannya. Nomor 1. Bla bla bla, do you come late? Kamu terlambat. Jawaban yang tepat adalah why. Why do you come late? Kenapa kamu terlambat? Di sini adalah jawabannya why. Nomor 2. Bla 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 is your home. Which kah? Bukan ya. Rumah kamu. Bla 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 rumah kamu. Berarti jawaban yang tepat adalah di mana. Good. Bla bla bla.
Will he give my money? Bla bla bla, akan dia kasih uang saya. When ya. Kapan dia akan kasih uang saya? Bla bla bla. Dress do you prefer? Gaun yang lebih kamu sukai. Maka kita gunakan which. Dress yang mana yang lebih kamu sukai? Bla bla bla. Shoes do you borrow? Bla bla bla. Sepatu kamu pinjam. Maka yang tepat adalah whose. Sepatu milik siapa yang kamu pinjam? Bla bla bla. Is your favorite music? Musik favoritmu. Maka kita menggunakan what. What is your favorite music? Will carry the table. Akan bawa meja itu. Maka kita tanyakan adalah who. Siapa yang akan membawa meja? Ini adalah jawaban untuk subjeknya ya. Was your exam? Ujianmu. Kita gunakan how. Bagaimana dengan ujianmu? With bla 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 does Mr. Amri lunch? Dengan bla 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 Mr. Amri lunch atau makan siang. Dengan siapa? Siapanya kita gunakan bukan who lagi, tapi kita gunakan whom. With whom Mr. Amri lunch. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang which, whom, dan juga whose. Kita juga sudah melakukan mock test untuk 8W plus 1H. Bagaimana membuat pertanyaan itu. Thank you so much for your attention today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.